Dan dalam 5 tahun terakhir ini luar biasa telah terjadi penurunan tensi karena ada rekonsiliasi dan relatif kita bisa mengeksekusi banyak hal yang nyaris memang banyak negara gagal. COVID kita selamat, perekonomian kita relatif selamat, ketegangan Ukraina berhasil kita redam, ya kemudian Laut Cina Selatan berhasil kita hadapi dengan baik begitu. Nah, itu krisis pertama yang sudah relatif kita lewati. Orang nggak tahu tuh, Prabowo itu demokratis ya? tentara, tapi kalau dibantah, dan benar, Anda betul. Iya. Dia bisa kasih message seperti Bung Karno dulu. Memberikan message kepada pemimpin dunia, stop kolonialisme, stop imperialisme. Itulah Prabowo hari ini. Nah, itu yang membuat saya terdorong dengan teman-teman, apalagi karena alhamdulillah 5 tahun terakhir rekonsiliasinya dengan Pak Jokowi sukses. Jadi saya bilang, Prabowo dan Jokowi harus terus bersatu menyongsong masa depan Indonesia. Panangian, saya mengundang sobat saya, seorang tokoh legendaris, ya. Kalau kita pernah mendengar berbagai isu di DPR yang sangat kencang mengenai apa saja, itu pasti Bung ini ada di sana. Beliau adalah hampir bisa dikatakan 25 tahun lah, sampai hari ini, dari tahun 98, mulai dari Presiden Habibie, sebagai anggota MPR, kemudian 3 kali terpilih menjadi anggota legislatif. 5 tahun terakhir sepertinya sibuk menyiapkan sebuah partai baru bersama pimpinannya. Kenapa saya bilang pimpinannya? Beliau ini sekarang sekjen di partai itu. Wakil ketua. Wakil ketua. Nah, siapa lagi kalau bukan Bung Fahri Hamzah? Selamat datang, Bung. Terima kasih. Terima kasih loh. Saya yang terima kasih. Saya kaget juga mau ditanya properti apa. Bukan. Jadi saya mengikuti Bung itu udah lama sekali ya. Dulu saya kan kebetulan diminta oleh, ya termasuk Pak Tifatul juga, waktu itu membantu Pak Yusuf Asyari almarhum di Kementerian Perumahan. Dan saya bekerja cukup bagus ya. Saya sering ke rumahnya di Kuningan ini ya. Nah, jadi saya bisa memahami bagaimana Bung Fahri sebagai anggota partai PKS yang lama. Nah, tapi sekarang ini kan membangun sebuah partai Gelora. Nah, pertanyaan saya, apa sebenarnya latar belakang pendirian partai Gelora ini? Memang kita itu, kalau di teman-teman PKS itu, kelompok pemikirnya kan cukup solid ya, dan diantara yang berpikir paling kuat lah, menulis buku, berceramah itu ya Ketua Umum Gelora Pak Anies Mata yang menjadi sekjen sampai 5 periode dan menjadi Ketua Umum atau Presiden Partai 1 periode. Kami mengalami proses berpikir yang sangat intens, tidak saja 5-10 tahun terakhir, tapi sejak awal kita memikirkan global affairs, apa yang terjadi di dunia. Kemudian kita memikirkan apa yang terjadi di negara kita sendiri. Dan lalu kemudian kita juga memikirkan isu-isu lokal kita. Termasuk juga partai kita sendiri, kita pikirin gitu. Bahwa bagaimana sebuah partai menghadapi tantangan zaman dari waktu ke waktu. Nah, kita mengidentifikasi akan datangnya krisis besar kan. Kita bilang akan ada global crisis dan itu bisa berimpact kepada national crisis ya. Dan kita itu harus memberikan jawaban gitu. Itu sebelum Covid itu ya? Itu jauh sebelum Covid, jauh sebelum perang Rusia Ukraina, jauh sebelum ketegangan Laut Cina Selatan. Kita udah nih kelompok strategis di kita itu memikirkan itu. Nah, sehingga kita melihat betul ketika terjadi permulaan dari krisis-krisis besar itu, secara nasional dan juga di partai-partai muncul krisis. Gitu. Nah, coba lihat di secara nasional kan, kita kan di awal agak gampang. Waktu ada global power ini berantem. Katakanlah antara Cina sama Amerika. Demokrasi lama atau ekonomi lama, kapitalis lama, ya Amerika dan Eropa.
dengan kapitalis baru, yaitu China. China. Dan teman-temannya, sekarang ada Rusia dan lain-lain, Ya. bahkan BRIC ini makin kuat sekarang Ya, ini, ya. itu kita sendiri di Indonesia itu gamang begitu. Sampai-sampai ada di antara pemimpin kita, kalau gitu kita secara ideologis agak ke kiri aja, gitu loh. Ya. Jadi menguatnya gagasan-gagasan tentang sosialisme dan sebagainya. Tapi ada juga yang tetap ngotot, enggak, kita tetap Ke kanan. dengan demokrasi Amerika dan sebagainya gitu. Nah, itulah yang menciptakan krisis di dalam negeri yang kami identifikasi ada 3 krisis gitu. Pertama, krisis naratif. Coba lihat bagaimana kita melalui negara kita dalam 5 tahun pada periode pertama Pak Jokowi. Itu kan ketegangan ideologisnya luar biasa itu. Nyaris lah kita itu memang kalau kita lihat percakapan ya kan, mengerasnya grassroots ya, terutama kelompok-kelompok ideologi di kanan dan juga di paling kiri, itu kan luar biasa itu. Nah, sampai kemudian itu yang saya selalu apresiasi, bahwa kemudian antara Pak Jokowi yang mewakili kelompok di sebelah kiri kira-kira, Ya, betul. dan Pak Prabowo yang kemudian menjadikan kanan. idola di sebelah kanan, Ya. itu menyatu, gitu loh. Dan dalam 5 tahun terakhir ini luar biasa, telah terjadi penurunan tensi karena ada rekonsiliasi dan relatif kita bisa mengeksekusi banyak hal yang nyaris memang banyak negara gagal. Ya, COVID kita selamat. Perekonomian kita relatif selamat, Ya. ketegangan Ukraina berhasil kita redam, ya, kemudian Laut Cina Selatan berhasil kita hadapi dengan baik begitu. Nah, itu krisis pertama yang sudah relatif kita lewati, tetapi ketegangan narasi ini masih ada gitu. Nah, kami ingin menyempurnakan supaya tidak ada lagi ketegangan narasi, konflik ideologi dan sebagainya, karena itu masalah-masalah yang sudah selesai. Nah, pada dasarnya ada juga krisis kedua, yaitu kapasitas kita menghadapi tantangan ini belum betul-betul teruji. Ya. Harus ada perbaikan dalam cara kerja negara melihat persoalan ini yang tidak sederhana. Barulah yang ketiga, kepemimpinan kita perbaiki. Nah, kami merasa manuver kita ya di teman-teman yang lama begitu kurang fleksibel begitu. Bahkan orang kayak saya pun dianggap tidak layak kan. Ya, karena itu tadi suka mengeksersis pikiran. Gitu. Itu yang makanya saya bilang antara PKS dan Gelora itu seperti antara ruang kelas dengan ruang kehidupan gitu. Kita di teman-teman. Jadi PKS itu ruang kelas. Ruang kelas. Susah kita bergerak di situ. Makanya kita masuk ke ruang kehidupan yang ternyata di situ juga memberikan kita pelajaran baru tentang bagaimana menjadi pemikir masyarakat, representasi masyarakat. Dan ini yang kita hadapi sekarang. Nah, sedikit saya potong. Tadi kan soal rekonsiliasi kan. Dari 5 tahun pertama Pak Jokowi terjadi pembelahan, ya kan. Tapi Anda mengatakan dengan rekonsiliasi mulai terlihat penurunan tensi kan. Dan saya dengar-dengar Bung Anies Mata yang menyarankan salah satunya ya. Kepada Pak Prabowo. Kepada Pak Jokowi. Oh, kepada Pak Jokowi. Pada tahap awalnya ke Pak Jokowi. Iya. Tapi terakhirnya saya dengar juga memberikan input yang sama kepada Pak Prabowo untuk menerima tawaran itu. Gimana Jadi, tuh? Coba. Kami ini sebenarnya ada pembacaan tentang Pak Jokowi yang mungkin tidak bisa ditangkap oleh banyak orang, terutama di kanan mungkin ya. Oh ya, pada waktu itu ya. Bahwa saya misalnya ya sebagai pimpinan Dewan, saya tuh pengkritik Pak Jokowi. Iya, diundang ke keras sekali itu, saya ngeritik itu. Tapi setiap pimpinan Dewan, Ketua DPR waktu itu, baik zaman Novanto, Ade Komarudin, Bambang Susetio, dia bilang, kalau datang ke istana, kita rapat konsultasi, tolong Mas Fahri harus ikut. Jadi selalu diomongkan itu. Jadi rupanya dia merasa, dari saya itu ada sesuatu yang dia pengen dengarkan secara jujur begitulah. Karena saya kan tidak tedeng aling-aling kalau kita ngomongan begitu. Jadi akhirnya itu yang membuat saya secara pribadi juga mencoba memahami figur ini memang banyak keunikannya. Dia tidak terlalu peduli dengan konflik-konflik ideologi, dia enggak pada dasarnya gitu ya. Bahwa ada orang yang memanfaatkan kekuasaan dia untuk memperkuat agenda ideologisnya ya. Mungkin itu karena orang lain juga pegang kekuasaan di tempat lain begitu ya. Tapi pada dasarnya dia nggak peduli itu. Pikiran dia itu lebih banyak bagaimana masyarakat supaya lebih cepat sejahtera. Pragmatis sekali polisinya gitu. Nah di situ waktu sebelum menjadi menang yang kedua kalinya,
kami ngomong sama beliau, Pak, bagaimana kalau kita mendesain satu rekonsiliasi? Karena ketegangan pada 2 periode pemilu ini sudah terlalu keras. Karena itulah harusnya periode kedua ini Bapak tidak boleh ada gangguan. Supaya tidak ada gangguan, Bapak itu harus merangkul semuanya gitu. Rupanya itu dia tangkap dan dia anggap itu positif. Sehingga saya ingat betul itu di dalam pidato pemenangan beliau yang kedua di MPR, pidato pelantikannya, dia meletakkan kata rekonsiliasi. Gitu loh. Oh, saya bilang ini bagus sudah. Nah, kita kemudian juga dengan Pak Prabowo kebetulan dekat saya sejak lama dengan beliau. Ya, akhirnya teman-teman ya yang ada di sekitar Pak Prabowo juga mendorong supaya Pak Prabowo menerima rekonsiliasi ini dan terjadi. Saya kira itu adalah suatu ijtihad yang luar biasa, ikhtiar yang besar sekali. Walaupun banyak orang yang nggak melihat kan gitu di belakangnya, tapi ya kalau nggak ada itu waktu Covid kita nggak tahu lagi udah. Itu terjadi tahun 2019 ya, bulan Oktober 2019. Pada saat kita belum tahu akan ada Covid, perang Rusia Ukraina, bahkan ketegangan di Laut Cina Selatan juga nggak seintens setelah itu begitu ya. Dan itu terjadi dan ya orang ini sudah bersatu ada dalam kabinet. Kebetulan Pak Prabowo memegang Kementerian Pertahanan ya, yang terkait sebenarnya dengan ketahanan itu. Bahkan Pak Jokowi mengekstensi, memberikan beliau juga tugas untuk ketahanan pangan kan, saking dekatnya begitu ya. Dan itu relatif manageable. Bahkan beliau bisa mempengaruhi forum-forum global untuk memikirkan bagaimana supaya damai ini jangan jangan semu dan palsu gitu. Dan itu luar biasa efeknya gitu. Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dan sebaliknya. Kita kuat. Tentu ada yang kecewa, pastilah itu ya ada yang kecewa. Nah, inilah yang kita perlu sekarang ini perbaiki teman-teman yang jangan melihat sakitnya pribadi gitu loh. Karena ada teman-teman saya masuk penjara, saya nggak diurusin dan sebagainya. Ya kita masing-masing ada sakit, ada luka dalam transisi ini, tapi kita lihat gambar besarnya bahwa persatuan 2 orang ini memang kita perlukan. Gitu. Nah itulah ideologi kami dari awal. Dari Gelora ya? Ya di Gelora itu adalah gagasan jalan tengah, gagasan rekonsiliasi, gagasan untuk melihat persoalan besar dari negara kita ini, melihat dinamika-dinamika, lalu kita membangun platform persatuan, dan lebih penting membangun platform persatuan itu daripada elemen-elemen yang memecah kita selama ini gitu loh. Sehingga kami mengusulkan selesaikan itu problem ideologi itu sudah nggak ada. Kita udah punya rumahnya udah sempurna lengkap. Ada atapnya, ideologinya, ada fondasinya, ada tiang-tiangnya, sudah pilar-pilarnya sudah kuat, dan kita semua ada di dalam rumah ini. Dan diterima apapun warna kita, apapun agama kita, semua punya hak yang sama. Nggak ada bedanya orang di dalam rumah ini. Diskriminasi, saya termasuk yang membuat undang-undang anti diskriminasi, dan itu kuat sekali. Nggak boleh ada satu orang pun di Indonesia ini yang merasa terdiskriminasi. Makanya saya termasuk juga pengkritik dari beberapa sistem politik yang perlu diperbaiki ke depan. Contoh? Ya misalnya soal basis terpilihnya orang dengan popular vote. Kalau kita bicara popular vote, pastilah orang Jawa jadi presiden kita. Kan ada pertanyaan nanti orang Batak, orang Medan. Masa aku ini jagoan Medan ini nggak bisa jadi? Ya kayak begitulah. Kan mesti nanti nanya kita kan, orang Sumbawa seperti saya, kan perlu nggak tanya. Nah. Jadi harusnya kita geser dari popular vote kepada electoral vote. Supaya yang memutuskan itu adalah elektoral. Gitu loh. Popular vote itu tidak mencerminkan dinamika real dari keberagaman bangsa kita. Nah itulah kita ke depan harus memikirkan itu. Jadi artinya gini, Bung Fahri bisa melihat bahwa kalau disebut-sebut pemilu, baik pilkada maupun pileg dan pilpres, menghabiskan banyak sekali dana yang tidak diperlukan, berarti Anda sepakat dong dengan mengembalikan posisi MPR yang dulu? Sebenarnya kalau kita sudah bicara electoral vote, itu seperti konsep electoral college di Amerika Serikat itu, dan akhirnya pemilu itu tidak membelah secara nasional, tapi pembelahan itu kita keping-kepingkan itu di dalam unit kecil. Gitu. Sehingga misalnya
satu kabupaten, katakanlah satu kabupaten sebagai basis elektoral. Maka ketegangan, kalau ada ketegangan itu cuma di kabupaten itu. Tidak naik menjadi ketegangan menjadi nasional. Ya. Kita ini banyak kesalahan kemarin. Pilkada DKI aja, pembelahannya nasional. Itu nggak boleh itu. Ya, padahal hanya terjadi lokal. Padahal lokal. Bahkan menurut saya teori pilkada di ibu kota itu menurut saya harus kita evaluasi. Sebab pilkada ibu kota sering berefek kepada seolah-olah ini adalah isu nasional, padahal ini isu lokal gitu. Sehingga metodenya harus diperbaiki. Nah, kalau sudah ada sistem elektoral, maka semua anggota DPR yang terpilih dengan basis elektoral kabupaten kota, begitu dia pindah ke anggota MPR, maka basis dia kuat. Dia mewakili suara elektoral. Sehingga pemilihan itu bisa dipindahkan ke MPR, atau kalau mau disamakan, pada saat yang sama, basis elektoral pemilihan anggota DPR dan presiden secara bersamaan dilakukan di basis elektoral masing-masing. Sehingga nggak ada yang namanya nasional seperti ini, ketegangannya secara nasional. Setiap orang akan fokus pada pertarungan elektoralnya. Di daerah. Di daerahnya masing-masing. Di mana mewakili elektoralnya. Itu lebih real. Dan itu yang bisa menyebabkan penduduk mayoritas itu bisa dikalahkan dalam pengertian karena kita mau melampaui ras, etnis, agama, dan lain-lain ini. Supaya semua orang punya kesempatan sama jadi pemimpin. Jadi kualitas jadinya. Jadi berkualitas. Yang bertarung itu memang betul-betul adalah kualitas. Bukan afiliasi, istilah orang itu afiliasi tradisional gitu loh. Primordial gitu. Itu yang kita mesti perbaiki. Nah, sekarang gini, di dalam 17 salah satu pokok program atau program dari salah satu capres ya, Prabowo mengatakan reformasi politik. Bisakah diasumsikan bahwa Pak Prabowo melihat kepentingan perubahan dalam tatanan politik, termasuk pemilu di 5 tahun yang akan datang? Kita mengamandemen konstitusi mulai dari tahun 2000 lah kira-kira. 2000 ya. Pada saat Gus Dur terpilih, waktu Pak Habibie berhenti, beliau menyerahkan satu dokumen yang dihasilkan oleh satu komite yang bernama Komite Reformasi Menuju Masyarakat Madani. Ini ketuanya itu almarhum Pak Adi Sasono, sekretarisnya Pak SBY yang akhirnya kemudian jadi presiden. Nah, ini diserahkan kepada Gus Dur, lalu Gus Dur mendesainlah mulainya amandemen yang intensif terjadi pada zaman Ibu Mega. Amandemen konstitusi itu adalah desain terhadap sistem politik yang paling awal gitu. Meskipun juga ada desain dalam sistem ekonomi karena kita mempertahankan pasal 33 dan seterusnya lah, termasuk kita bicara otonomi, human right dan sebagainya di situ. Tapi desainnya itu dilakukan kira-kira di tahun 2000. Jadi kira-kira 23 tahun yang lalu. Kalau dalam seperempat abad perjalanan kita mengeksersis sistem politik ini, perlu ada pemikiran dan evaluasi, mendesain sesuatu yang lebih penting buat kita, lebih baik buat kita, itu wajar gitu. Karena kadang-kadang sistem ini tiba-tiba mengentertain keinginan untuk berbeda daripada keinginan untuk bersama. Negara kita ini negara yang paling unik di dunia. Negara demokrasi nomor 4 di dunia, negara dengan populasi 3 besar dunia ya. Negara demokrasi tertiga nomor di dunia, negara populasi nomor 4 di dunia. Populasi kita itu beda dengan 3 negara di atasnya. China itu satu kontinen, dia itu benua. Dia itu darat saja, lautnya di pinggir. India juga demikian, meskipun dia demokrasi, orang Cina, orang India itu bisa dibilang itu seragam. Dan itu hidup di kontinen. Orang Amerika, melting pot, orang datang ke Amerika udah dengan mimpi yang sama. Sehingga orang tuh tidak mengembangkan perbedaan. Udah gitu, dia itu kontinen. Sama. Kita ini di Republik ini keluar dari tanah. Dari pulau kita masing-masing, dan pulaunya beda, 17.000 pulau. Bahasanya beda.
apa namanya, agamanya beda, latar belakangnya beda, value-nya banyak yang beda. Pasti. Tiba-tiba kita masih utuh, 78 tahun sekarang proklamasi. Ya. Ini negara aneh. Kalau desain politiknya itu tidak kita cocokkan Ya, betul. dengan kehendak kita yang sebenarnya menginginkan agar persatuan ini tetap ada, ya kan, dan seterusnya, perdamaian harus lebih diperkuat, rekonsiliasi dan sebagainya, maka bisa berbahaya. Apalagi kalau kita sangat liberal, tiba-tiba sekarang pemilu menjadi biayanya mahal sekali. Ya, itu dia. Ongkos pemilu kita ini udah yang paling mahal di dunia. Mendirikan partai kita ini yang paling sulit di dunia sekarang ini gitu. Nah, ini mesti dikoreksi dan itu harus ada desain ulang. Mungkin itu yang dimaksud oleh Pak Prabowo. Coba kita pikirkan supaya mana yang berpotensi memecah kita, membuat perasaan kita tidak adil, membuat ongkos terlalu mahal dan ini berefek pada korupsi. Kita coba perbaiki ke depan. Saya kira itu maksudnya. Gitu. Ya, jadi artinya gini, Bung Bahri, ada nggak konteksnya itu bahwa Anda percaya bahwa kapasitas seorang Prabowo bisa melakukan itu? Prabowo ini kalau kita lihat ya, itu seperti apa ya, nasib kita juga. Apa itu maksudnya? Dia ini kan sudah terlalu lama dan terlalu kita kenal. Ya kan? Iya. Saya kenal beliau tahun 94. Ya. Waktu itu dia masih di Danjen Kopassus. Habis itu dia di Kostrad. Ya, kita suka ngobrol. Dan unik. Kan memang masalahnya gini juga Prabowo itu ya. Dia ini kan dari keluarga priai ya. Iya. Kakeknya itu adalah Marbiono, seorang bankers, pendiri Bank Sentral. Dan pendiri terus Bank BNI. Dan Bank BNI dan kemudian bapaknya adalah seorang begawan, guru besar ekonomi, pendiri Fakultas Ekonomi tempat saya kuliah. Iya. Gitu ya. Tapi anaknya masuk tentara. Iya. Gitu. Satu-satunya. Iya kan? Rupanya karena ada cerita Subianto dan Sujono, paman beliau yang meninggal di peristiwa Lengkong itu. Gitu. Jadi ini keluarga pria ini masukin anaknya ke tentara. Kan biasanya asumsi orang itu kan, orang masuk tentara itu kan rata-rata kelas menengah kan. Iya dong. Ya kan, bukan kelas atas. Ini agak kelas atas, tapi masuknya tentara. Iya. Sehingga ada kelebihan kecerdasan. Orang ini sekolahnya di luar negeri, ya kan? Ya. Dalam struktur keluarga seperti itu. Literate dengan ekonomi. Ya. Berbahasa Inggris, berbahasa Belanda dan sebagainya, itu luar biasa sekali. Sehingga waktu dia masuk tentara, dia menonjol. Kita suka apa tidak, Prabowo menonjol. Karena latar belakangnya ya? Karena latar belakangnya itu, kecerdasannya dan sebagainya. Dan kemudian, menikah dengan anak seorang pemimpin yang sedang sangat berkuasa pada waktu itu, menjadi menantu presiden, sehingga dia juga kelihatan menonjolnya bertambah. Ya. Gitu. Jadi sorotan. Sorotan besar dan kontroversi. Dengan sendirinya. Karena dia mengeksersais satu pikiran yang kadang-kadang memang unik. Misalnya? Saya kaget ya. Zaman dia Danjen Kopassus, Pangkostrat, dia udah bicara. Apa nggak berbahaya kalau pemusatan ekonomi itu tidak kita cegah? Dia bilang begitu. Karena... Itu 30 tahun lalu loh? 30 tahun lalu dia udah mikir begitu. Saya bilang, nih kawan ini tentara, tapi berbicara tentang... Ya mungkin karena di meja makan dengan papinya kan? Karena dia bilang, masa depan dari persatuan kita itu adalah perasaan bersama. Kalau kita ini terlalu berbeda, dia bilang, jarak kita terlalu jauh, kita nggak bisa bersama. Lama-lama kita nanya juga, kenapa saya dengan kamu itu berbeda? Tetap kau terlalu istimewa, ya. Aku terlalu di bawah. Ya. Aku ini terlalu terdiskriminasi. Bagaimana kita saling cinta? Kan begitu. Jadi saya dengar sebagai mahasiswa pada waktu itu, berani juga. Usia Bung berapa waktu itu? Ya 25. Dia baru dia udah 40-an lah. 40-an. Gitu. Jadi 15 tahun ya? Iya, 15 tahun. Dan dia pintar sekali kan, dia ngomong tuh bahasa Inggris. Dan dia lebih senang kalau kita bantah. Itu orang nggak tahu tuh, Prabowo itu demokratis ya? Tentara, tapi kalau dibantah dan benar, Anda betul. Iya. Nah ini yang orang-orang nggak tahu, karena melihat gayanya kan, gaya pemimpin pasukan khusus, orang tempur ini, orang yang sudah berkali-kali mau mati di medan tempur. Kalau dia lagi cerita bagaimana dia hampir mati di medan-medan tempur itu, di NTT, di
Irian pada waktu itu luar biasa. Iya, Nah, iya. jadi dia itu udah bersama kita lama. Sehingga pengertiannya tentang masa lalu, ya, karena bapaknya itu kan adalah menterinya Bung Karno dan menterinya Pak Pak Harto, Harto. iya, iya, iya. Gitu loh. Jadi dia ngerti ini orde lama, dia ngerti ini orde Orde baru, baru. ya. Dia masih ada sekarang. Dan nyala apinya nggak hilang. Gitu loh. Orang mungkin berpikir pakai bahasa umum, kenapa sih orang ini nggak bosan-bosan atau apa? Kalau perspektifnya perjuangan, Iya. dan memang perspektifnya Prabowo perjuangan, karena apalagi yang dia cari Iya, kan, iya, iya. dia nggak mau berhenti. Saya harus mewujudkan apa yang saya lihat sebagai mimpi saya sepanjang jalan. Nah, apa yang Anda lihat berbeda waktu 30 tahun lalu Anda ketemu sebagai anak muda yang masih 25 tahun dengan 40 tahun dengan sekarang? Kalau pikirannya sama, Oh. mimpi dia itu adalah sebuah bangsa yang lebih merata. Oh, Sebuah bangsa yang basis dari persatuannya adalah kesamaan akses dari semua dan orang. hak, keselamatan, Ya, akses dan hak. Semua hak semua orang, terutama concern dia ekonomi. Oh, Ini saya bilang, ini efek dari kakek keturunannya. Dua yang terakhir kakek sama bapaknya itu yang merupakan ekonom besar. Dia sangat terharu dengan kemiskinan. jadi keadilan sosial menjadi tujuan Keadilan dia ya? sosial itu mutlak buat dia. Nah, itu yang saya bilang kan dalam pidato saya kan. Jangan teman-teman pemain besar salah paham sama kawan ini. Iya, iya, iya. Dia bukan mau ngecilkan yang besar, Iya, tidak. iya. Dia mau yang besar tempatnya tetap sebagai pemain besar, punya akses kepada teknologi, keuangan global, Iya. pasar global dan sebagainya, itu tetap. Cuman jatah rakyat kita jangan kita ambil. Iya, iya. Hak rakyat harus diberikan. Kesempatan untuk berusaha harus kencang kita berikan kepada masyarakat supaya semua orang punya harga diri dalam hidup ini gitu. Nah, sebenarnya itu yang menjadi mimpi dia yang nggak selesai. Makanya kita diuntungkan mendukung Prabowo ini karena isunya itu isu pertengahan. Ya, Karena ya. isunya itu Ya, adalah ya. isu ya gimana kita memperbaiki nasib kita. Ya, 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 ya. Orang ini nggak terlalu pusing mau merubah ideologi, nggak ada itu. Ya, ya, ya. Buat dia itu seorang Sabta Margais. Dia hafal itu dalil-dalil tentang bagaimana menjaga negara ini. Ya. Dan dia udah buktikan dengan nyawanya gitu loh. Nah, jadi kita lihat ini orang udah selesai dalam perjalanannya. Tinggal satu pengabdian yang dia ingin lakukan. Dan menurut saya memang ini waktunya dia. Ya, ya, ya. Makanya saya terus terang ya, saya kenal teman-teman yang sekarang juga nyalon-nyalon itu ya. Saya kan kenal. Dan kalau ngukur-ngukur diri saya ngerti ukuran lah gitu loh teman-teman. Iya, iya. Tapi menurut saya ini waktunya Prabowo mimpin kita. Nah. Dia punya wibawa untuk mempersatukan kita dan punya wibawa untuk bicara kepada dunia. Dan dia punya cita-cita yang mulia tadi. Dan punya cita-cita yang mulia. Dan dia mau berbicara kepada Putin, kepada Donald Trump. Kalau Donald Trump yang terpilih nanti atau Biden terpilih lagi, dia punya wibawa. Ya, ya, dengan bahasa asing yang kuat, dia bisa kasih message seperti Bung Karno dulu. Memberikan message kepada pemimpin dunia, stop kolonialisme, stop imperialisme. Ya, 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 Itulah Prabowo hari ini. Oh, Nah itu yang membuat saya terdorong dengan teman-teman, apalagi karena alhamdulillah 5 tahun terakhir rekonsiliasinya dengan Pak Jokowi Bagus. sukses. Jadi saya bilang Prabowo dan Jokowi harus terus bersatu menyongsong masa depan Indonesia. Nah, boleh saya tanya sedikit, apakah percikan pemikiran Anda juga mungkin, saya hanya menduga, ada di Jokowi seperti itu. Jadi seakan-akan dia memberi signal-signal halus, kadang-kadang keras juga, dengan membawa dia satu mobil, ini adalah giliran Pak Prabowo dan segala macam simbol. Saya tuh pernah berdebat dengan Pak Jokowi. Ini orang yang nggak tahu, karena kalau kadang-kadang kita ketemu Pak Jokowi itu nggak pernah dengan waktu yang Longgar. direncanakan. Ya, oh Nggak iya, pernah. iya, iya. Misalnya kalau ajudan bilang, Pak itu cuma 30 menit, misalnya kayak gitu. Tiba-tiba jadi 1,5 jam. Gitu loh. Atau pas kita kapan itu pergi ke Bogor, ini lagi longgar, dikasihnya 1 jam. Saya bilang, alhamdulillah nih kita bisa diskusi. Jadi 2 jam, misalnya kayak gitu. Iya, iya. Karena intens gitu loh. Dan kita saling, istilahnya saling uji gitu loh. Pak, Bapak baca transisi ini, Pak. Ya. Demokrasi ini, kita bangga berdemokrasi, tapi ada sisi negatifnya.
menciptakan ketegangan. Di antara yang paling jelek yang saya bisa yakinkan beliau juga adalah menciptakan keterputusan, Pak. Buat apa putus? Kita ini satu keberlanjutan. Apapun warna dari pemimpin yang datang dan pergi itu adalah orang yang harus melanjutkan perjalanan. Nggak boleh ada di mental kita ini, setiap pemimpin baru lahir, dia mulai dari nol. Ya. Bapak lihat, tapi faktanya kita banyak mulai dari nol. Ya, ya, ya. Bung Karno ke Pak Harto mulai dari nol. Iya. Pak Harto jatuh di tengah jalan. Bung Karno jatuh di tengah jalan. Naik Pak Habibie. Pak Habibie cuma setahun 7 bulan. Saya tahu kalau kita kasih kesempatan ke Pak Habibie lagi pada waktu itu lain cerita. Lain-lain lagi, ya, ya. Tapi saya mengalami ketegangan. Bahkan saya berkelahi dengan teman-teman yang ngotot, dia bilang, Habibie ini muridnya Soeharto, ini orde baru ini, sama brengseknya segala. Saya bilang, beda. Ini orang sekolah Jerman, bos. Ini orang intelektual global. Dia punya paten di pesawat terbang yang kau naik itu, dia punya paten. Beda manusianya, dia ngerti demokrasi. Oh, nggak bisa. Tapi Pak Habibie, kalau dia mau waktu itu bisa. Semua fraksi ABRI, fraksi Golkar, Poros Tengah udah datang ke Pak Habibie bilang, Bapak lagi. Dia bilang, my time is limited. Sekarang kelanjutan generasi berikutnya. Dia subuh-subuh tuh di rumahnya itu. Dia pakai sorban, dia bilang, saya ke masjid, kalian pikirkan siapa yang akan melanjutkan. Bahkan dia peluk Amin Rais waktu itu. Saudara, giliran saudara sekarang ini. Dia bilang begitu. Akhirnya terjadilah obrolan-obrolan ke Gus Dur. Oke lah. Gus Dur juga merupakan satu jalan sejarah kita. Karena waktu itu yang menolak Pak Habibie ini keras sekali. Dan Pak Habibie legowo. Tapi oke lah, masuk ke Gus Dur. Gus Dur juga putus. Sama, Ibu Mega juga kita bisa bilang begitu. Cuman sebentar. Baru naik Pak SBY. Kok ada nuansa juga waktu di generasi, di periode awal Pak Jokowi ada nuansa itu. Dan mungkin dia evaluasi juga. Makanya saya terharu melihat pertemuan beliau dengan Pak SBY kemarin dan beliau ngantar Pak SBY sampai ke mobil. Itu luar biasa. Pemimpin Indonesia harus begitu. Jadi itulah pekerjaan bagian yang tidak kelihatan dari Gelora. Itu yang kita rentetan. Kita mau jalan tengah dari dulu begitu. Biasa. Saya ini jangan bilang saya nggak mau berantem. Saya ini tukang berantem. Kalau diajak berantem sampai sekarang juga kuat. Tapi untuk apa kita berantem? Untuk mencari sesuatu. Untuk mencari sesuatu. Gagasan-gagasan baru. Nggak boleh putus. Saya paling anti kalau kita mau mutus apa yang sudah dibuat, dia bilang ini nggak diteruskan. Bayangkan kalau proyeknya Pak Jokowi nggak diteruskan. Misalnya IKN misalnya. IKN nomor 2 lah. Tapi kereta cepat. 120 Gara-gara hanya putus sampai Bandung. Kita mau tolak. Katanya nggak visible sampai Bandung. Loh iya kalau pakai pikiran, wah ini kita putus karena sampai Bandung. Tapi kan kita harus mendesain. Pulau Jawa pulau terpadat di Indonesia. Ini Jawa ini lebih dari Rusia, bos. Jadi dia harus berlanjut. Ini kita teruskan ke Cirebon kah atau ke bagian selatan kah, bagian utara lah. Ini sudah ada, anggarannya sudah ada sebagai satu rute awal, tinggal kita perbaiki, integrasikan dengan moda transportasi lain. Mungkin penerbangan Bandung-Jakarta kita hentikan, orang pakai ini. Kan tinggal pesawatnya mengeksplor yang lain kan. Tapi untuk Bandung-Jakarta mungkin kita hentikan sebab sama aja waktunya. Kan gitu pikiran itu kan harus dilanjutkan. Nggak boleh kita ngambek, termasuk IKN. Saya terus terang, saya dari awal ada kritik tentang cara menyiapkan paper IKN. Tapi mimpi saya sebagai anak bangsa tentang sebuah lokasi baru itu dari awal ada. Ibu kota. Ibu kota Jakarta ini adalah kota yang lahir sebagai monumen. Karena disinilah kita ngumpul, disinilah Sunda Kelapa, disinilah Batavia. Disinilah pusat daripada aktivitas global sebelum kita merdeka. Karena pelabuhan-pelabuhan dan sebagainya. Tapi bahwa kemudian Jakarta tumbuh menjadi kota semua hal gitu ya. Sehingga politisinya kerjaannya kongko-kongko, kong kali kong, batas antara kamar nggak ada. Pengusaha dan penguasa. Pengusaha nggak ada bedanya. Memang nggak ada. Kita nggak pernah membangun gedung DPR, kita nggak pernah membangun istana bahkan. Istana kita itu kan rumah gubernur jenderal, rumah dirutnya POC. Dulu ya. Kita nggak pernah membangun secara serius kamar-kamar dalam kekuasaan. Orang Amerika tuh bikin Washington DC.
Dia bilang ada memory of the nation. Dia lingkari itu. Di tengah itu ada namanya the brain of the nation. Capitol Hill sebagai kamar eksekutif. Capitol Hill legislatif. Gedung Putih sebagai eksekutif. Supreme Court, ya kan? Sebagai judikatif. Dibikin segitiga. Di antaranya dilingkar oleh museum-museum. Orang datang ke Washington DC, dia lihat semua Amerika ada di situ. Kita belum pernah. Gedung parlemen kita itu adalah gedung Cornevo. Sampai sekarang itu nggak sempurna. Pada saat Pak Harto membangun itu tahun 87 kalau tidak salah, itu anggota DPR tidak punya staf. Sekarang anggota DPR kita stafnya 7. Anggotanya bertambah 575 sekarang. Jadi miring pula gedung itu sekarang kan. Jadi itu banyak yang kita belum bangun. Nah, jadi kalau ambil waktu 100 tahun, kata Pak Jokowi, 2045, ya Indonesia emas. Kalau Gelora bilang superpower baru, kita bisa lah mendesain sesuatu. Mungkin dimulainya di tahap awal bikin istana dulu. Seperti kita bikin istana Bogor, Tapak Siring, kita bikin juga istana di Papua. Karena ini negara besar, bikin istana dulu. Habis itu bikin kantor Seknek, kantor Sekap, ya kan, inner circle presiden dapur, kantor BIN, BSSN, kemudian baru kantor-kantor Menko. Dalam tempo mungkin lebih dari 22 tahun atau 25 tahun juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kita menciptakan sesuatu yang lebih teratur. Sehingga anggota DPR itu murni jadi anggota DPR, nggak ngobyek. Sekarang ini karena tempatnya di Jakarta, nggak pernah ngantor di gedung DPR, kerjaannya ngobyek. Dari mall katanya anggota MPR itu, kata Bang Hariman Siregar, mall, dia bilang M-nya itu mall, plaza, dan restoran. MPR katanya gitu. Jadi begitu aja kerjaan kita. Judikatifnya dengan eksekutifnya kong kali kong. Ini mesti dihentikan. Negara ini harus jadi negara formil. Harus ada tempatnya yang kita melihat, oh begini kita mau membangun negara. Jadi dari situ saya pikir, udahlah Pak Jokowi yang berani mengeksekusi. Bung Karno memikirkannya, Pak Harto memikirkannya, semua presiden mikir. Pak Jokowi ini mungkin karena terlalu praktis tadi, udahlah ya jalan aja dulu kata dia gitu kan. Tapi lama-lama saya pikir benar juga ya. Bahwa itu nggak harus tumplak setahun keluar 500 triliun kan nggak mungkin juga. Ya udah bertahap gitu. Tapi gagasan ini mesti diteruskan. Negara ini negara besar. Abang aja kalau bikin kantor properti, kita kelola 1-2 ruko, mungkin kantor kita masih kecil. Begitu 10 ruko kita, kantor kita pindah, Pak. Kan begitu cara berpikirnya juga gitu. Nah, itu saya kira bagian dari yang harus kita pikirkan.